Senang sekali sahabat Ruang Isu, kita kembali berjumpa di kesempatan video kali ini. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jauh sebelum simak isi penjelasan dari video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Dalam kesempatan kali ini sahabat Ruang Isu, saya ingin sedikit menyoroti mengenai persiapan debat Cawapres nanti malam yang kita tahu ada Gibran Rakabuming Raka, ada Mahfud MD, dan juga ada Caimin atau Muhaimin Iskandar. Calon Presiden Pak Anies Rashid Baswedan mengaku tidak khawatir dengan persiapan debat calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di Jakarta Convention Center GCC pada nanti malam ini. Pak Anies Rashid Baswedan mengatakan bahwa Caimin memiliki rekam jejak sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang notabene mengurusi sektor perekonomian. Menurutnya rekam jejak Caimin ini tidak terlepas dari sektor perekonomian. Beliau juga dulu menjadi tenaga kerja, ya, salah satu unsur terpenting di dalam perekonomian. Jadi beliau itu bukan seorang yang jauh dari bidang perekonomian. Itu yang dikatakan oleh Anies Rashid Baswedan, sahabat Ruang Isu. Dan menarik sekali mengenai masalah pengalaman juga tidak kalah penting juga dari masa jabatan Pak Mahfud MD, ya. Jadi tidak dapat diragukan lagi, dan demikian juga Gibran Rakabuming Raka. Caimin bisa menjawab permasalahan yang diangkat sebagai materi debat nanti. Adapun di antara materi debat kandidat itu yakni turunnya penyerapan tenaga kerja. KPU akan menggelar debat perdana Cawapres nanti malam. Adapun tema yang diusung itu mengenai ekonomi kerakyatan dan juga ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ya, jadi hal yang paling mencuri perhatian adalah terhadap Gibran Rakabuming Raka soal pengalaman dan juga penanganan mengenai keadaan ekonomi. Dia dari rekam jejak juga kita tahu dia mempromosikan UMKM sampai di Prancis kalau tidak salah, dan juga kita bisa cek sendiri di pemberitaan nasional kita, ya, sahabat Ruang Isu, dan menuai banyak pujian dari banyak pihak terhadap keberhasilan yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka, dan juga kalau tidak salah untuk pembangunan masjid yang ada di Jawa Tengah juga itu ada andil yang sangat besar, dan juga karena Gibran kalau tidak salah, ya. Maksudnya soal masalah pengalaman, ya, dari masing-masing cawapres ini punya pengalamannya sendiri-sendiri. Tetapi seputar topik-topik materi di dalam perdebatan nanti malam ini, melihat sosok dari Gibran Rakabuming Raka ini dalam interaksi sosialnya, dia begitu sangat sedikit saja di dalam berkata-kata, sangat irit sekali, dan ketika dia menjawab pertanyaan dari media atau dari pihak manapun sangat begitu singkat sekali. Inilah yang menjadi kekhawatiran juga saya secara pribadi. Gibran Rakabuming Raka ini menyeimbangkan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari topik-topik yang akan didebatkan nanti malam ini dengan baik dan juga dengan tegas. Saya menegaskan supaya ketika memberikan jawaban, ketika menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, jangan sama seperti orang yang sedang berpuisi. Ini poin yang penting, karena kalau kita melihat seperti debat perdana kemarin, ya, ada salah satu capres ketika dia memberikan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan itu seolah-olah dia sedang berpuisi, dan juga seperti dia juga sedang mengajar di kelas, ya. Jadi perlu untuk itu dibedakan, jangan dicampurkan atau jadi kesannya seperti tidak berbicara di depan publik, ya. Itu pesan yang sangat penting dari saya secara pribadi. Jangan terlalu berlebihan di dalam memberikan jawaban, atau ketika mau menggambarkan satu masalah jangan terlalu hiperbola sekali sama seperti angin ber-KTP, polusi ber-KTP. Itu membuat masyarakat pun juga jadi bingung gitu, ya. Saya juga
khususnya secara pribadi ya. Dan juga tidak kalah pentingnya lagi, Pak Mahfud MD ini pengalamannya itu sudah sangat luar biasa sekali ya. Pengalaman sebagai ketua MK dan juga pengalaman dalam kementerian, pengalaman di dalam jabatan soal instansi negara itu sudah sangat matang sekali. Dan juga dia menjadi seorang dosen mengenai seputar perekonomian, mengenai masalah keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD pun juga itu bagian yang tidak bisa dapat dipisahkan dari cara dia menyikapi selama di dalam pengalaman jabatan di pemerintahan yang saat ini juga kita tahu salah satu menteri Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi menarik sekali siapakah di antara ketiga sosok ini yang akan memenangkan debat nanti malam ini. Saya kira itu dalam video kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua sahabat Isu sudah menonton video sampai selesai. Salam NKRI.